Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-49 pagi hari ini masih menjelaskan tentang bab at-ta'amul ma'al ashkhasi syu'abul maras, berurusan dengan orang yang sulit, urusan dengan orang yang memusingkan kepala, syu'abul maras, yang membuat pusing. Seorang pemimpin pasti akan menghadapi macam-macam jenis orang. Orang yang mempunyai perilaku memusingkan pemimpinnya itu ada 9 yang sudah kita kaji 1 sampai 7. Pagi hari ini kita akan mengkaji yang ke-49. Kajian kita adalah tentang orang yang bisa memusingkan kepala kita, seorang pemimpin, karena ngadepin orang. Nomor 8, al-muta'alim. Al-muta'alim ini wiseker. Wiseker itu orang yang sok tahu. Wiseker, orang yang sok tahu. Nomor 8, nomor 9 terakhir itu kita akan menghadapi orang yang sifatnya seperti al-balon. Balon telembungan. Balon, ngerti nggak? Nah, kita bahas satu-satu. Al-muta'alim alladzi yukhbiruka annahu ya'rifu kulla syai'in an ayyi syai'in. Naam qad yakunu mutsaqqafun wa sahibu ufuqin wasi'in wa nasyitin wa fa'alin, lakinnahu daiman ma yasuffuhu ra'yal akharin, la yaqbalu bi ra'yin la yakhruju min famihi, qadirun bidzakaihi ala ilqa'i tabaatil fashal alal akharin. Nah, ini orang yang mempunyai sifat al-muta'alim, sok tahu. Nah, ini memusingkan kita juga. Kita memimpin jadi ketua yang anggotanya ada al-muta'alim. Apa itu al-muta'alim? Wiseker. Muta'alim adalah alladzi yukhbiruka, orang yang memberitahu Anda, annahu ya'rifu kulla syai'in an ra'yi an ayyi syai'in, orang yang memberitahu Anda bahwa ia tahu segala-galanya tentang apapun. Pokoknya dia tahu semua, ngakunya tahu semua. Jadi orang yang sok tahu adalah orang yang memberitahu Anda bahwa ia tahu segala-galanya tentang apapun. Nah,
Ada nggak? Ada. Padahal sesungguhnya ia nggak tahu. Itu. Al-mutalim, bermula muta'alim, orang yang sok tahu itu alladzi orang yukhbiruka yang memberitahu. Siapa muta'alim pada Anda? Anau sesungguhnya muta'alim itu ya'rifu, memberitahunya, ya'rifu mengetahui. Siapa muta'alim mengetahui kulla syai'in akan tiap-tiap sesuatu, an ra'yi syai'in dari tentang apapun. Saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Ngomong politik, dia ngaku tahu politik. Ngaku sok deket presiden, ngaku sok deket menteri ABCD. Padahal ya nggak kenal. Padahal ya nggak tahu. Nah, ada orang model kayak gini tuh ada. Wis, lihat saja, kamu kan di IPNO, di PMII, lihat aja. Ada enggak, atau di pesantren ini yang di depan mata ini, ada enggak orang model kayak gitu? Ngadepinya gimana kalau ada orang model kayak gitu? Kalau saya kan sering menemukan, karena di beberapa organisasi yang saya ikuti, saya berorganisasi dari kecil, tidak ujug-ujug di PBNU, saya juga di PMII, saya juga di NU wilayah, baru di PBNU. Enggak ujug-ujug langsung jeger ke PBNU, enggak saya. Gitu. Nah, ketika saya dari mulai organisasi kayak gitu ya, saya ngerti model-model orang yang kayak gini. Wong ini kan ada 9 model. Yang ke-8 adalah model orang yang sok tahu, wise care. Nam qad yakunu mutsaqqafun wa saqibu ufuqin wasi'in. Nah, ini orang model kayak gitu. Ya, nam ya, qad yakunu kadang-kadang ada siapa muta'alim, kadang-kadang itu qad yakunu mutsaqqaf, mutsaqqafan. Kadang-kadang orang itu merasa paling punya pendidikan, merasa paling terdidik, paling punya ilmu banyak, dan merasa juga dia kadang-kadang sahibu ufuqin wasi'in, orang yang memiliki ufuk visi yang luas, wasi'in, visi yang luas, yang energik dan efektif. Nah, kadang dia menunjukkan dirinya ke publik itu orang yang sahibu ufukin, orang yang mempunyai visi wasiin yang luas, wanasyitin dan energik, wafa'alin dan efektif. Seolah-olah dia orangnya energik, pengalaman, menunjukkan punya pengalaman, terus menunjukkan seolah-olah dia terdidik gitu. Tapi jane ya ora, jane pura-pura aja, pura-pura begitu biar dianggap hebat gitu. Ada banyak ada orang yang kalau ngomong agama itu kayaknya fasih sekali, kayak paling Islam sendiri, tapi dikasih kitab pun nggak bunyi. Mohon maaf kayak gitu judulnya. Suruh baca tahlil aja belepotan. Tapi gayanya itu sahibu ufukin wasiin wanasyitin wafa'alin. Wah, orang hebat seolah-olah. Banyak di depan mata kita.
lakinnahu daiman ma yasuffuhu ra'yal akharin. Nah, tetapi ia selalu merusak pendapat orang lain. Jadi kelihatannya dia menampilkan orang pengalaman, orang punya ilmu, orang mutsaqaf, orang yang luas pengalamannya, orang yang energik, orang yang efektif. Lakinnahu daiman ma yasuffuhu ra'yal akharin. Tetapi ia selalu merusak pendapat orang lain. Ketika rapat, ketika itu dia seolah-olah orang hebat, jadi pasti menolak pendapatnya orang lain. Walaupun pendapatnya orang lain bagus, baik, sesuai kebutuhannya. Wah, dengan dia seolah-olah orang hebat, dia merusak pendapatnya orang lain itu. Itu disebut al-muta'alim, orang model ini. Lakinnahu, tetapi dia daiman selama-lamanya itu ma yasuffuhu, ma mempunyai sifat-sifat hal-hal yasuffuhu yang merusak pada ma, merusak ra'yal akharin, akan ma yasuffuhu ra'yal akharin, akan pendapatnya orang lain. Dia akan selalu di depan umum mengkritik dan merusak pendapatnya orang lain. Karpe dewe, dengan dalil-dalilnya sendiri. Nyambung nggak nyambung, dia pasti begitu. Lah, lihat di teman kita, ada nggak yang kayak gitu? Bukan kita untuk jelekan dia belajar kitab ini, tapi untuk bagaimana mengatasi dia, orang yang kayak gini. Layak kebalu bira'in, layak ruju min famihi. Orang yang seperti ini tidak mau menerima pendapat yang tidak keluar dari mulutnya. Nggak mau menerima pendapat yang tidak keluar dari mulutnya. Layak balu, tidak mau menerima siapa muta'alim bira'in, dengan pendapat layak ruju yang tidak keluar apa ra', tidak keluar min famihi, dari mulutnya. Qadirun bidzakaihi ala ilqa'i tabaatil fashali alal akharin. Orang seperti ini mampu dengan kecerdasannya melemparkan konsekuensi kegagalan pada orang lain. Orang kayak gini disuruh apa? Gagal. Nanti kegagalannya disalahkan kepada orang lain. Biasanya orangnya begitu. Kegagalan dirinya dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan job description-nya, padahal yang gagal dia ketuanya, dia pemimpinnya, tapi kegagalan itu dilempar ke orang lain. Orang model kayak gini perilakunya begitu. Qadirun, yang mampu bidzakaihi, dengan kecerdasannya dia, ala ilqa'i tabaatil fashli, untuk melemparkan konsekuensi kegagalan, alal akhirin, dilemparkan kepada orang lain. Jadi yang gagal bukan dia, padahal ya dia. Dia dikasih tugas oleh organisasi menjadi ketua panitia hari santri, misalnya kayak gitu. Gagal dia. Nah, ketika dia gagal, dilemparkan ke orang lain. Nah, Anda seorang pemimpin ngadepin orang kayak gini gimana? Jangan Anda jadi orang kayak gini, orang gagal. Kalau orang kayak gini kan orang gagal, dan ini banyak. Saya sering menemukan. Dia jadi ketua panitia, sudah mengundang se-Indonesia,
Tapi kemudian dia tidak mampu melanjutkan karena beberapa hal. Nyari duit nggak bisa, orang udah kadung diundang, gagal. Nah, kemudian ketika dia gagal, melemparkan ke orang lain. Wah, ini sih bagian cari dananya kurang pinter, jadi ini wah udah kadung diundang, udah ini. Jadi dia nggak mau ngaku salah. Nah, ini Anda seorang pemimpin akan nemuin orang model kayak gini. Lalu kalau Anda nemuin model kayak gini gimana? Dan ini pernah terjadi di saya ketika ketua umumnya kemudian manggil saya, Pak Marsudi bisa take over acara ini dan bisa dijalankan. Betapapun itu hanya kurang ngomongnya jam 1 malam, pagi sudah acara. Bagi seorang pemimpin tidak boleh bilang tidak mampu. Dengan caranya saya berpikir, bisa? Bisa. Iya, tapi kan tinggal besok. Ya dengan cara tinggal besok. Kalau kita nunggu sekarang orangnya udah diundang datang, kemudian dia lagi nyari dana untuk membayar hotel, untuk bayar makan, ya orang bodoh itu, pemimpin yang bodoh yang begitu. Bagi pemimpin 1000 cara. Bagaimana caranya? Bisa, bisa. Dan itu banyak terjadi, banyak dalam pengalaman-pengalaman yang nanti you akan ketemukan. Saya sih sudah sering ketemu. Jadi orang begini qadirun bidzakaihi ala ilqa'i tabaatil fasli alal akharin. Orang kayak gini adalah mampu dengan kecerdasannya melemparkan konsekuensi kegagalannya sendiri. Kegagalannya dilemparkan kepada orang lain. Bisa yang kena lempar kegagalan itu anak buahnya, bahkan bisa orang lain yang gak ada sangkut pautnya. Kadang-kadang lucu. Politik begitu. Banyak tentang politik, orang-orang pimpinan politik begitu. Padahal si menteri X tidak mampu. Jadi kayak orang main bulu tangkis, tung 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 tung. Waktu nyemes ceger, nggak jadi, nggak masuk. Apa yang disalahkan? Raketnya dipegang-pegang, yang disalahkan raketnya. Nah itu namanya al-muta'alim. Nah, ngadepin orang gini gimana? Kaifa tata'amalu ma'asyakhsil muta'alim. Bagaimana Anda menghadapi orang yang sok tahu? Bagaimana cara menghadapi orang yang sok tahu? Bagaimana Anda menghadapi orang yang sok tahu? Jawabnya, nah ini. Angsahuka alla tadkhula ma'ahu fi ma'rakatin wa jidalin illa wa anta musta'idun lidzalik jayyidan. Ini cara ngadapinya. Saya, kata pengarang kitab ini, menjelaskan, menyampaikan kepada Anda untuk tidak terlibat terlibat fi ma'rakatin wajidalin, untuk tidak terlibat dalam peperangan dan pertengkaran. Dia ngomong apa nggak usah didengerin. Ini kalau ngadepin orang kayak gitu, katanya, kata buku ini menyarankan agar untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan pertengkaran dengannya, kecuali Anda semua
sudah benar-benar siap untuk menghadapi itu. Jadi Anda harus keluar dari pertengkaran dengan orang model kayak gini. Model kayak gini pasti hanya ramai di mulut. Pokoknya ramai di mulut. Hindari pertengkaran ramai di mulut, karena itu akan membuat tidak akan jadi apa-apa. Angsohuka, aku memberi saran kepada Anda yang membaca kitab ini, Allah tadkhula, untuk tidak masuk mahu beserta orang yang mempunyai sifat muta'alim, mahu serta muta'alim, fi ma'rokatin, dalam pertempuran, wajidalin, dan pertempuran dan pertengkaran. Illa wa anta musta'idun, illa, kecuali wa anta, bermula Anda itu musta'idun, orang yang sudah siap. Lidzalik, untuk hal itu. Hawil antaksibahu fi solihika. Hawil antaksibahu fi solihika. Isyrah lahu wujhatan nadoril akhari bihuduin. Jelaskan padanya sudut pandang lain dengan tenang. Iqbal bimantiqatin wasatin ma'ahu. Terima zona tengah bersamanya. Jadi ketika Anda menemukan orang seperti ini, Anda tidak perlu melawan dengan kata-kata ma'rokatin wajidalin. Kecuali ketika Anda sudah siap dengan data-data. Dia ngomong apa, dibantah dengan data. Ngomong apa, bantah dengan data. Jangan dibantah dengan kata-kata saja. Orang kayak gini nggak mungkin. Isyrah lahu wujhatan nadharil ukhra bihuduin. Jelaskan padanya sudut pandang lain dengan tenang. Isyrah, jelaskan lahu padanya wujhatan nadharil, akan pandangannya orang lain, akan pandangan al ukhra, orang lain, bihuduin, dengan tenang. Bal, dan terimalah bimantiqatin wasitin, dengan zona tengah, mahu, beserta dia, al-muta'alim. Hawil antaksibahu fi solihika. Cobalah untuk menenangkannya demi untuk kebaikan Anda. Hawil, cobalah antaksibahu, Anda untuk menenangkan pada dia, pada muta'alim, fi solihika, untuk atau dalam kebaikanmu. Jadi ketika ada ngadepin orang kayak gini, Anda nggak perlu berantem dengan kata-kata, nggak menyelesaikan masalah. Kalau bisa di dalam skenario rapat, skenario diskusi, itu ambil jalan tengah, tawazun, tawasud, jalan tengah. Kecuali Anda memang betul-betul musta'id lidzalik, siap untuk merobohkan pendapatnya dia dengan data-data. Kalau tidak dengan data-data, dia ngeles terus, muter kayak gini, muter aja omongannya. Lah, mengambil jalan tengah itu tidak lain adalah antaksibahu fi solihika. Karena sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri, hubungannya dengan mereka dan orang lain. Ya kalau hanya rapatnya 5 orang lah, kalau rapatnya ini NU se-Indonesia, muktamar, mimpin sidang, 614 cabang dengan wilayah, itu satu cabang lah. Kalau yang rapat bisa 5 orang di situ, pandangan umum nggak diterima, ngamuk. Gimana caranya?
Lah, Anda bisa belajar dengan waktu saya mimpin sidang di Jombang. 3 hari tidak selesai-selesai. Akhirnya ketua umum meminta saya untuk menyelesaikan. Saya selesai. Nah, itu tergantung kepada kita, seni memimpin. Insya Allah santri Darul Ukhwah mempelajari ini, besok Anda akan jadi ketua umum, nggak tahu depan umumnya ketua atau ketua umum, itu nggak tahu dah. Ini ilmu yang mahal. Lah, itu menghadapi model orang yang sok tahu, wiseker. Lah, sekarang yang ke-9 terakhir, menghadapi orang yang punya sifat al-balon. Apa itu balon? Saksun mudda'iyun yukhbiruka bi annahu a'lamu ahlil ardi. Wa bido'atuhu minal ma'arifihi zahidatun jiddan. Yuhawilu nisbata injazi ila saksihi hatta wa ilam yakun lahu yad fi dhalik. Wa ilam yakun lahu yadun fi dhalik. Huwa bibasatatin kadhibun wa muqadaun wa ghoshasun. Ada orang yang mempunyai sifat seperti balon. Orang kayak apa ini? Kata kitab ini diteruskan, saksun mudda'iyun, seorang penggugat. Orangnya suka menggugat, mudda'i. Yukhbiruka bi annahu a'lamu ahlal ardi. Dia memberitahu Anda bahwa dia adalah orang yang paling berpengetahuan di muka bumi. Dia mengaku orang yang paling berpengetahuan di muka bumi. Tapi sesungguhnya wabido'atuhu minal ma'rifihi zahidatun jiddan. Sesungguhnya gitu. Tetapi harga dagangannya atau ilmunya, harga dagangan pengetahuannya sangat sedikit. Ilmunya dikit, omongnya gede, gitulah gampangnya gitu. Itu namanya balon. Banyak apa banyak? Banyak hari ini. Pernah di pesantren aja enggak, cuma dengar-dengar katanya sudah omongannya gede banget. Bisa baca kitab enggak, tapi seolah-olah sudah melebihi kiai-kiai yang puluhan tahun di pesantren. Omongannya gede, namanya balon. Balon, al-balon bermula balon itu saksun, seseorang mudda'iyun, seseorang yang menggugat, penggugat. Yukhbiruka memberitahu pada Anda bi'anau sesungguhnya balon itu a'lamu ahlal ardi, a'lamu ahlil ardi, orang yang paling mengerti di muka bumi. Wabido'atu bermula barang dagangannya balon, minal ma'rifi dari pengetahuannya balon itu zahidatun jiddan, sedikit sekali, ilmunya sedikit, suaranya besar. Orang Jawa bilang tong kosong berbunyi nyaring, yaitu balon. Yuhawilu nisbata injazi ila saksihi hatta wa ilam yakun lahu yad fi dzalik. Yuhawilu, ia mencoba menghubungkan pencapaian apapun dengan pribadinya, walaupun bahkan jika dia tidak memiliki andil apapun di dalamnya. Jadi kalau ada kesuksesan yang dilakukan oleh siapapun, dia merasa di dalamnya. Betapapun dia nggak ngerti dan dia nggak ada andil sedikit pun, dia mengaku itu saya yang sukses, itu kerjaan saya.
mengeklaim begitu. Itu kerjaan saya. Klaimnya begitu. Orang yang tukang ngeklaim begitu. Wa bid'atuhu yuhawilu, ia mencoba nisbata injazin, dia selalu mencoba menghubungkan pencapaian injazin, maksudnya pencapaian kesuksesan, ila saksihi, kepada dirinya dia balon. Setiap ada pencapaian dihubungkan, ini saya gitu. Hatta ilam yakun, walaupun bahkan jika dia lam yakun tidak memiliki lahu baginya apa yadun, andil fidzalika, dalam hal itu. Dia enggak, walaupun dia enggak andil, lam yakun lahu yadun fidzalik, dia tidak mempunyai andil apapun, tapi ngomong ke publik, itu saya, itu saya, itu saya. Lah ini kerjaan orang politik, banyak yang model kayak gini, banyak model seperti ini. Huwa bibasatoh, nah sesungguhnya huwa bibasatoh kadzibun wa mukhadaun wa ghasasun. Sesungguhnya dia hanyalah seseorang pembohong, penipu, dan cheater, curang. Orang yang semacam ini sesungguhnya adalah huwa, bermula balon yang semacam ini, bibasatoh, dengan simpelnya itu kadzibun, orang pembohong, wa mukhadiun, dan orang penipu, wa ghasasun, dan curang, ghasas, curang. Jadi orang yang model kayak gini, balon ini adalah orang yang kadzibun, mukhadiun, ghasasun, pembohong, wa mukhadiun, dia adalah pembohong dan penipu, mukhadiun, dan curang, ghasas, curang. Ini orang curang. Apa banyak ada di Indonesia? Banyak. Ini kerjaan-kerjaan orang politik, kita bisa melihat lah. Asal jeplak di televisi, bam 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 bam, tapi ya tidak melakukan gitu. Itu jeplak doang di televisi. Nah, ngadepin orang kayak gini gimana cara ngadepinnya? Kaifa tata'amalu ma'al balun? Bagaimana Anda menghadapi orang yang mempunyai sifat balon? Diunjukin dalam buku ini, begini cara ngadepin orang kayak gitu. Amthalu haula'i angsaku bita'amuli ma'ahum bijadiyatin. Nah ini penting. Contoh model orang seperti itu, saya sarankan untuk berurusan dengan mereka dengan serius. Ngadepin orang kayak gini harus serius. Itu harus serius ngadepinya. Amtaluha ulai, bermula contoh model orang seperti itu, angsohu, saya akan sarankan bitamuli untuk bisa berurusan mahum dengan mereka, caranya berurusan bijadiyatin, dengan serius. Ini harus diseriusi orang kayak gini. Kalau tidak nanti Anda yang kerja, dia yang mungut nilainya, kesuksesannya diambil oleh dia. Yang disebut orang sukses dia, padahal yang kerja orang lain. Nah ini harus serius. Caranya wa akhbirhum bihaqiqatin anfusihim. Akhbirhum bihaqiqati anfusihim. Seriuslah dengan dengan serius tadi, akhbirhum bihaqiqati anfusihim, memberitahu mereka, berilah tahu mereka kebenaran tentang diri mereka.
unjukin datanya dia. Kamu kok ngaku ini yang bekerja sukses kok kamu? Padahal ini kan tugasnya dia. Saya tahu Anda lagi di sana, tidak ngerjakan ini yang ngerjakan dia. Kok Anda ngaku yang sukses Anda? Lah itu harus pakai data, ngomong kayak gitu. Akhbirhum bihaqiqati anfusihim. Berilah tahu mereka hakikatnya dia. Kenyataannya dia, benar nggak ngaku dia yang sukses? Kunja dan mau lakin latakun qasian. Dan ini penting. Seriuslah dengan dia, tapi jangan kasar. Serius, tapi jangan kasar. Kalimat-kalimat kita seorang pemimpin kepada orang kayak gitu, jangan kasar. Kun jadilah Anda seorang pemimpin. Jadi itu jadan, orang yang serius, mau beserta orang yang seperti balon. Lakinlah takun, tapi janganlah engkau itu qasian, orang yang kasar. Serius tapi tidak kasar. Akhbirhu amamahu al-fursah liyatakhallasa min aqidatihi wa yasbahu sadiqan mukhlison laka. Nah ini teorinya. Katakanlah kepadanya bahwa dia memiliki kesempatan untuk menghilangkan keyakinannya dan dia akan jadi teman setiamu. Orang kayak gini deketin. Biar dia mau berubah, jangan ngaku-ngaku hasilnya orang lain, diaku menjadi hasilnya dia. Biar dia berubah, deketin. Nanti kalau dia mau ngaku lagi, kan nggak bisa, orang sudah deket, dia mau ngaku hasilnya dia kan nggak mungkin. Yang banyak model kayak gini adalah klaim politik namanya. Klaim politik. Kita lihat di televisi banyak klaim-klaim politik ini. Ana mau sesungguhnya di depannya dia balon, al-fursah ada kesempatan, liyatakhallasa untuk dia menghilangkan min aqidatihi dari keyakinannya. Jadi yang dia bagaimana bisa menghilangkan keyakinan, omongan-omongan yang ngaku dia terus yang sukses walaupun yang ngerjakan orang lain. Wayasbahu, dan jadilah dia, jadika wayasbahu, dan jadi siapa orang seperti balon, jadi itu sodiqon, menjadi teman, mukhlison, yang setia, laka padamu. Jadi deketin, orang kayak gitu dideketin, ngomongnya pelan-pelan, tapi unjukin biar dia berhenti. Sesungguhnya kemarin yang sukses kan si Ibrahim, bukan kamu kan? Kan itu kerjanya Ibrahim. Lah, unjukin dengan pelan-pelan. Agar dia nanti tidak marah dengan Anda dan bisa jadi orang Anda. Muddalahu yaddala'uni inihtaja li musa'adatin. Bantulah dia jika dia membutuhkan bantuan. Bantu. Nanti dia akan mendekat pada Anda. Ulurkan lahu baginya yaddala'uni akan bantuan. Inihtaja apabila membutuhkan, siapa orang seperti balon membutuhkan di musa'adatin pada bantuan. Wa kun haliman alaihi idza wajadta minhu mailan litaghallubi ala aqidihi ala aqidihi wa masyakilihi an-nafsiyah. Dan jadilah dan bersikaplah ramah padanya jika Anda menemukan kecenderungan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan psikologinya. Jadi kita harus benar-benar bisa menemukan sesuatu yang membuat dia nggak takut, tapi juga kita tetap wibawa. Wakun, dan jadilah Anda itu haliman, orang yang bijaksana, idza wajadta, ketika menemukan
siapa Anda minhu dari orang yang seperti balon itu menemukan mailan litaghallub, menemukan mailan litaghallub, kecenderungan untuk litaghallubi, untuk mengatasi ala aqidihi, atas masalah-masalah wa masyakilihi, dan problem-problem an-nafsiyati yang secara kejiwaan, psikologi. Jadi ketika dia membutuhkan musaadah, bantuan, Anda harus bantu dia. Tapi ketika Anda bantu, jangan mentang-mentang ngomong wis tak bantu, wis tak kei, wis tak, jangan gitu. Kun haliman alaihi idza wajadta minhu mailan litaghallub ala aqidi wa masyakilihi nafsiyah. Anda ketika membantu itu juga harus dengan pelan-pelan. Kalau kecenderungannya dia bisa diatasi dari masalah-masalah yang kompleks secara psikologinya dia, ya Anda berusaha harus mendekat pada dia, orang yang seperti balon. Itulah kajian kita hari ini yang ke-49 tentang menghadapi orang-orang yang su'abul maras, orang yang keras kepala, dan orang yang bisa menyakitkan diri kita, dianggap cukup. Dan besok kita akan mempelajari bagaimana kaifatah saru muhadditsak, bagaimana Anda kehilangan lawan bicara. Jadi yang dipimpin oleh Anda, orang udah takut semua sama Anda. Gimana ini? Mimpin organisasi, Anda ketua umum, ada ketua, ada sekretaris, mereka udah takut semua sama Anda, karena Anda terlalu wibawa gitu, sehingga orang itu nggak bisa ngomong sama Anda. Bagaimana ngadepin situasi kayak gini? Kita ikutin pelajaran ini besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.